Ya, oke, kita kembali lagi ya, masih di tempat yang sama di Tengan Mengkende dalam rangka pemakaman almarhum Bapak Barita Sumule atau Bapak Grace. Nah, ini ibadah penghiburan sebentar lagi akan dimulai. Bunga Kadanti di gua. Selamat siang, shalom. Dolola kapanata tu ibadah pakaburusan lante alototeno. Dolo itu di gua matarekan lakolona Bapak Ibu Pendeta Majelis Gereja Siara Kumbongan. Lako olona toran nindo toran nande, lako olona barang mana nanti tondok, lako pemarapu, sia mentor kalako olona toma aparenta, sia lako kita solanasan tu rampo lantai karampak kamatusan. Tubuh tujuannya batu pira babana Lembang. Sia lalu kita tomatondok. Ikua neno kita para kaitio no kota atau mana ini kita nampak si dede no bukan antara pelante lalu tu demo. Nah yang ada empat ini syarat atau syarat pengatap piloro sakat minta pada bapak urusan. Nah, dan itu batu pira-pira tunoran tula di Pugau Kalante Kapenumban. Bunga na tu pembukaan, mapenduan na ungkapan hati, ucapan terima kasih dari keluarga yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. di Pura yang akan mewakili keluarga. Dan yang ketiga ibadah. Yang keempat penyampaian dari pemerintah Kelurahan Tengan, dan 5 penutup. Baiklah Bapak Ibu sidang pergabungan yang sama dikasih Tuhan, kita masuk pada ungkapan hati dari keluarga kepada yang mewakili keluarga di silakan. Shalom dan selamat siang, Bapak Ibu. Hormati, sebelum saya menyampaikan kata-kata mewakili keluarga, saya mohon maaf bahwa ungkapan ini kami sampaikan di awal ibadah, sebelum ibadah, karena
saya harus kembali ke Makassar segera. Sebelum saya menyampaikan ungkapan mewakili keluarga ini, saya mengundang kakak saya Mama Grace untuk di sebelah saya, anak-anak di sebelah saya untuk berdiri. Ayo. Ya. Saya di Ojo. Bapak Ibu, segenap keluarga yang kami kuatkan, kami mengajak untuk memberikan puji dan syukur kepada Tuhan bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk berbagi kedukaan atas dipanggilnya yang terkasih anak, ayahanda, suami, saudara, om dari Bapak Barita Sumule yang kami panggil dengan Bapak Grace. Kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta dari Gereja Toraja Jemaat Babakan dan segenap majelis yang melayani kebaktian hari ini, dan juga kepada Jemaat Balan yang sudah hadir bersama kami. Bapak Ibu sekalian, mewakili keluarga, saya ingin menyampaikan bahwa kehidupan Bapak Grace adalah satu anugerah yang luar biasa dari Tuhan bagi kami semua. Bapak Grace bersama Mama Grace sudah memiliki ada empat anak di sini. Mungkin yang belum kenal ya, di sini ada Grace yang paling tua, yang paling kiri. Kemudian yang kedua ada Leo, kemudian yang ketiga ada Glory, dan terakhir adalah Gisel. Ada 4 anak. Satu anugerah yang luar biasa. Bersama kita juga hadir ada Eli, ada Ojo, yang adalah anak terkasih dari KM. Dari mereka juga ada 4 anak. Berarti luar biasa anugerah Tuhan bagi kita semua di sini, bagi keluarga mulai keluarga kita. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk menyampaikan kedukaan kita, namun juga menaikkan sukacita kita karena kehidupan telah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Suatu kehidupan yang betul-betul berbuah dengan mereka ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian supaya kehidupan itu boleh berlanjut dalam suatu kerukunan dan kebersamaan. Karena hanya itulah kita mewartakan dan memuliakan nama Tuhan. Izinkan saya sedikit berbicara tentang yang saya sebut saya, Bapak Grace. Saya sangat mengenal Bapak Grace. Saya kenal perjuangan. Dia kenal berjuang, berkorban. Saya tahu kebesaran. Saya tahu suka-suka. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan sangat biasa berkata. Bahkan dalam keadaannya, dalam keterbatasannya maupun kelebihannya, ya boleh meninggalkan anak-anaknya, ponakannya dapat kami banyak. Tidak sedikit pun kami dengan sukacita ini mereka boleh punya. Grace, Leo, Glory, dan Gisel.
Saya sangat bersyukur karena ada kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan melalui Bapak Grace dan Mama Grace. Bahwa mereka telah membawa anak mereka menjadi anak-anak yang berbakti, yang melayani Tuhan di gerejanya, dengan semua kelebihan dan kekurangan mereka. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk melanjutkan kehidupan ini, melanjutkan kehidupan yang telah Tuhan berikan dan anugerahkan bagi mereka dalam satu kesatuan keluarga yang lebih erat, yang berdiri di atas kasih karunia Tuhan, bukan hal yang lain, tapi atas kasih karunia dan kebenaran Tuhan. Kita doakan mereka di rumah ini dan dimanapun keluarga berada, keluarga semula ada di sini, Ani yang masih di Australia, Toy yang masih di Jakarta, Mentaro. Mereka semua saling bersatu dalam kasih karunia Tuhan, supaya betul-betul hidup mereka lebih baik dari kami. Mereka sebagai penerus untuk mewartakan dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya kami mengucapkan terima kasih atas semua waktu dan upaya yang diberikan di rangkaian kegiatan ini sejak awal hingga hari pemakaman ini. Semua yang sudah melayani, yang tadi bukan satu persatu dari lubuk hati yang kami dalam, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, atas sukacita maupun sukacita yang kita naikkan pada hari ini di pemakaman yang kami kasih mereka semula yang Bapak Grace. Dari saya sudah cukup, mungkin ada yang lain sih? Bapak Grace? Tidak ada? Anak-anak? Ada ya? Oke, baik. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon maaf, ungkapan mewakili keluarga ini saya sampaikan di awal. Semoga tidak membuat hal yang berbeda dengan yang lain, dan setelah ini kita akan melanjutkan dalam ibadah pemakaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ungkapan hati kepada Bapak yang mewakili keluarga. Diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dalam Bapak dalam berbagai aktivitas. Terima kasih. Kita masuk pada acara yang ketiga, ibadah yang akan dipimpin oleh Majelis Gereja Jemaat Bapak kepada Majelis Gereja di Selatan. Shalom keluarga, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Yang memungkinkan untuk berdiri, mari silahkan berdiri. Kita akan memulai ibadah kita, dan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 460 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Terima
berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan. Kita akan membaca Mazmur Berpalasan yang terambil dari Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 kita akan mulai. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Waktu matamu 1000 tahun. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Sungguh, kami harus lenyap karena murka-Mu. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Masa hidup kami 70 tahun. Yang kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu? Dan takut kepada Demas. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Amin.
Mari berdoa. Di hari pemakaman yang kami kasihi Bapak Light Grace, siang ini kami datang menghadap Engkau ya Tuhan, dalam kedukaan, kesedihan, keterbatasan kami melihat hidup ini. Sebab kami tahu dan kami yakin Engkaulah satu-satunya sandaran kami, kekuatan kami, dikala kami harus berhadapan dengan realita ini. Dan karena itu pula lah kami menantikan firman-Mu yang akan menguatkan dan menghiburkan kami, serta menyatakan kepada kami bagaimana sesungguhnya kehidupan di dalam Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang berdosa dan terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu. Semoga dengan demikian kami dikuatkan dan dihiburkan, terutama bagi Mama Grace, Leo, Glory, dan Gisel, bahkan rumpun keluarga besar Sumule Bura dan kami sekalian. Berbicaralah karena kami telah siap mendengar, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan kita pada siang hari ini ada dua bagian. Yang pertama dari 2 Korintus pasal 5 ayat 8 dan Injil Yohanes pasal 14 ayat 2. Surat kiriman Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pasal 5 ayat yang 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Injil Yohanes 14 ayat 2 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Sidang pemakaman yang terkasih dalam Yesus Kristus, terutama orang tua kami, Mama Grace, anak-anak terkasih Grace, Leo, Glory, Gisel, bahkan seluruh keluarga besar Sumule Bura. Jarang-jarang saya melihat ada orang-orang terdekat dari almarhum yang begitu tegarnya melayani seperti yang kita lihat pada kesempatan ini dan pada hari ibadah penghiburan yang kedua. Itu berarti menjadi sesuatu yang mendasar dalam kehidupan Grace dan adik-adiknya, ditanamkan bagaimana menjalani kehidupan ini. Dan orang tua kita, Ibu Benjamin Bura, sudah menyatakan kepada saya sesuatu yang penting dalam hidup ini. Dan beliau mengatakan, yang pertama itu Pak Pendeta, spiritual. Dan itu ditanamkan pada cucu-cucunya. Beliau, karena beliau ini cucu pendeta, ditambah lagi anak tentara, mendampingi juga tentara dalam hidupnya, dan ada anak-anak yang begitu luar biasa yang Tuhan pakai di berbagai ranah kehidupan untuk mengembangkan kehidupan ini dengan baik. Saudara-saudara, hari ini adalah momen yang sangat menyedihkan bagi keluarga.
Sebab secara fisik almarhum sudah dan akan tidak terlihat lagi. Dan bagi kita kehilangan itu adalah sesuatu yang menyedihkan. Sedangkan bungan tala luput kenalay tau na lindung ya Bapak Adi na penawanta, ataukah bunga anggrek kita dipotong oleh ulat, ya tentunya hati kita menjadi sangat sedih. Apalagi seorang sosok yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Tadi sudah diuraikan oleh Bapak Dr. Romi bagaimana kehidupan almarhum yang berjuang untuk kehidupan dan bagi anak-anaknya. Betapa tidak kehidupan yang sudah terjalin selama ini dalam berbagai dinamika terhenti atau berada dalam suasana yang lain. Ada yang kurang setelahnya. Berbagai macam perasaan kehilangan itu menimbulkan perasaan bahwa hidup kita sudah tamat. Ibarat film, begitulah hidup akan tamat. Kematian adalah tamatnya hidup bagi sebagian besar orang. Tetapi benarkah bahwa kematian berakibat hidup ini tamat? Apakah benar? Kalau kematian itu membuat hidup kita menjadi tamat. Bagaimana iman Kristen? Bagaimana Alkitab? Bagaimana firman Tuhan berkata mengenai hal ini? Kalau pada umumnya kita mengatakan kematian adalah sesuatu yang menyedihkan dan menjadi tanda tamatnya hidup ini. Tapi bagaimana dengan iman Kristen? Bagaimana yang dikatakan Alkitab atau yang Tuhan maksudkan? Saudara, inilah yang Tuhan mau kita tahu melalui kesaksian Paulus. Dalam bacaan pertama tadi dari 2 Korintus pasal 5 ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ada 2 kata kunci yang harus kita pahami sehubungan dengan kematian dan bagaimana pandangan kita sebagai orang-orang percaya memandang kematian itu. Ada 2 kata, yaitu beralih dan menetap. Kalau kita melihat bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata beralih berasal dari kata Yunani ekdemesai yang berarti pergi dari rumah. Dan kata menetap dalam bahasa Yunani endemesai yang berarti pulang ke rumah. 2 kata yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita pada hari ini. Ekdemesai dan endemesai. Pergi dari rumah dan pulang ke rumah. Untuk mau mengatakan kepada kita bagaimana pandangan iman kita terhadap yang namanya kematian. Ada pergi dan ada pulang. Kalau kita mengacu pada kata beralih dan menetap tadi. Apa artinya hal ini? Bagian ini hendak menjelaskan bahwa kematian itu ibarat sebuah peralihan. Dari berada di luar rumah menjadi berada di dalam rumah. Kematian itu dari 2 kata yang dipakai Rasul Paulus hendak menjelaskan kepada kita bahwa dalam pandangan orang-orang percaya kematian itu adalah peralihan dari berada di luar rumah menjadi berada di dalam rumah.
Akankah keberadaan itu saling bersambung? Ada di luar dan setelah itu berada di dalam rumah. Apa yang Paulus tulis dalam 2 Korintus 5:8 ini merupakan sebuah pengakuan iman bahwa pada waktu kita meninggal dunia seperti yang dialami oleh orang yang kita kasih ini, maka hidup kita ini tidak pernah menjadi tamat atau berakhir, melainkan bersambung dengan hidup bersama-sama dengan Kristus. Sekali lagi, bagi Paulus hanya katakan kepada jemaat di Korintus bahwa hidup ini tidak akan pernah menjadi tamat atau berakhir, melainkan bersambung di dalam hidup bersama dengan Kristus. Kalau kita melihat pengakuan gereja Toraja bab 8:6 mengatakan, hidup di dalam hubungan dengan Allah adalah hidup kekal yang tidak dapat ditiadakan oleh kuasa apapun. Allah dalam kuasa dan kasih setianya melanjutkan hubungan itu, sehingga setiap orang percaya sesudah mati berada bersama-sama dengan Kristus. Setiap orang yang tidak percaya berada di luar persekutuan dengan Kristus. Ini yang dikatakan oleh pengakuan kita, khususnya gereja Toraja bab 8:6. Seperti yang diterangkan oleh Rasul kepada jemaat di Korintus yang kita baca. Karena itu Yesus Kristus mengingatkan kita dengan berkata, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau kita pandang dan kita pahami kehidupan, kematian ini bukanlah tamatnya hidup, tetapi kehidupan yang bersambung di dalam relasi yang baik dengan Allah, maka perkataan Yesus itu menjadi sesuatu kekuatan. Yesus pergi dalam kata tidak ini, tapi ada sambungan. Kita akan berjumpa kembali di tempat yang Tuhan persiapkan bagi kita. Mana? Di dalam Kristus. Maka bagi iman Kristen, hidup kita ini adalah hidup yang bersambung. Ada sambungannya. Persis sinetron, tapi tidak sama dengan sinetron. Yang sinetron, Korea itu sinetron. Artinya sambungannya seperti sinetron, tapi bukan sinetron. Karena hidup orang percaya tidak berarti di kematian ini. Kehidupan orang percaya tidak berarti di kematian ini. Pertanyaan yang kemudian adalah, apa dan bagaimana bentuk persambungan? Kalau dia adalah kehidupan yang bersambung, kalau begitu apa dan bagaimana bentuk persambungan? Jujur harus kita katakan, kita tidak tahu. Hal itu bukan ranah kita, bukan bagian kita. Itu ranah dan urusan Tuhan. Rincian kebajikan tidak usah kita tahu, karena pasti kita tidak bisa menyelami, memikirkan, menimbang dan lain sebagainya. Apa yang Tuhan lakukan. Yang kita ketahui saudara-saudara adalah hidup duniawi ini dan di sini yang kita jalani, yang sudah dijalani oleh Allah
Dengan apa yang Yesus katakan, maka itu kita akan tapi karena kehidupan ini bersambung, itulah yang Yesus maksudkan di rumah Bapakku banyak. Kalau sudah selesai, pasti akan dapat Mama aku. Oh, benar mama aku. Kayak mata ulpit. Iya kan. kalau kita akan Sebelah. kalau kita asik menonton, tiba-tiba muncul tulisan bersambung. Aduh, maaf saya tidak komen ini karena ini lagi ibadah. Aduh, Cuma di kita sana bintang. kecewa, Oh ya, oke nanti kecewa ya. penonton. Asik-asiknya kita nonton film sinetron, tiba-tiba tertulis di bawah bersambung. Pasti kecewa penonton ternyata kita ulunta seperti orang menyerah atau apa rasanya. Tapi di pihak lain kita beruntung karena toh bersambung. Kita masih ada harapan. Oh iya, bersambung besok pada jam yang sama. Dan pasti kita merasa akan melihat keseruan pada episode-episode selanjutnya. Dan juga bikin penasaran kehidupan ini. Hidup kita pun begitu, mestinya tiap hari menjadi episode, menjadi babak-babak dalam hidup kita. Dan dalam pembicaraan saya dengan Pak Romi kemarin itu, saya menyimpulkan bahwa kehidupan ini mesti ada value, ada nilai. Dengan apa yang bisa kita kembangkan, dengan apa yang kita bisa tahu, karena kesempatan episode ini kita tidak bisa diulang. Jadi jangan menggunakan waktu dengan tidak baik, tanpa guna dan lain sebagainya. Episode kita tidak akan tertular, tidak akan persisten. Jadi mestinya ada nilai di setiap episode di setiap babak, dan jalanan hidup kita mestinya menjadi sebuah penasaran, sebuah babak penasaran dalam kehidupan kita. Sesuatu yang penasaran. Besok saya apa, gimana, saya lakukan kaki saya, hidup saya. Karena itu juga sesudah kita mati ada kehidupan yang pasti akan membuat kita penasaran. Bagaimana kehidupan di rumah Bapa? Seberapapun episodenya pasti ditutup dengan tamat yang sinetron yang kita lihat di televisi. Tapi hidup orang percaya melampaui film bersambung. Hidup kita melampaui film bersambung meskipun hidup tanpa terhenti. Kisah hidup di dunia selesai waktu kematian, tampaknya demikian. Namun sebenarnya ada sambungannya. Memang tampak terhenti dan itu menyedihkan, bahkan mengecewakan. Pasti mengecewakan. Lagi anak-anak pada saat ayat terkasih
dipanggil Tuhan tidak ada di tempat, menjadi sesuatu yang menyedihkan. Kehilangan, keterhentian itu mengakibatkan kesedihan dan kekecewaan di manusia. Namun terhenti itu bukan berarti hilang. Terhenti hidup ini melalui kematian bukan berarti hilang. Sebab semua akan disambung lagi, hidup kita bersambung. Kata terakhir dalam hidup orang percaya bukanlah tambah, melainkan continue, bersambung. Dalam hidup orang percaya tidak ada kata tamatnya hidup saya. Tapi orang percaya meyakini dan memandang bahwa kehidupan ini akan berlanjut, bersambung. Bersambung cara berikut. Bagaimana kisah selanjutnya hidup ini? Bagaimana kisah selanjutnya kehidupan orang tua kita, Papa Like Grace, pasca kematian ini? Ada dalam kuasa Allah. Yang kita tahu, sabda Yesus tadi dalam Yohanes 14 ayat 2. Sekali lagi saya bacakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi. Bukankah ini menjadi sebuah kegembiraan? Sebuah harapan. Sebuah kesinambungan kehidupan kita. Setelah kita beralih dari dunia ini dan menetap pada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bukankah ini dambaan kita orang percaya? Atau bukan? Kalau ini dambaan kita, maka tiap-tiap perjalanan hidup kita akan dimaknai dengan baik. Sebab hidup ini tidak akan diputuskan oleh kematian, tapi menjadi sebuah kisah yang berlanjut. Maka kehidupan yang terlihat hari ini, mari mengembangkan kehidupan secara baik dan secara nyata. Supaya dengan demikian kita juga mau mengatakan, saya menghargai kehidupan dalam setiap episode hidup saya. Sebab saya tahu kehidupan ini sungguh berharga dan lanjut. Dan bagian-bagian hidup saya tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Mama Grace, Leo, Glory dan Giselle bersama dengan maupun keluarga besar Sumulebura, kita sekalian marilah kita jalani kehidupan ini dengan baik dalam setiap babak-babak, bagian-bagian dan episode-episode kehidupan kita, untuk mau menyatakan saya sungguh menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan. Amin. Marilah kita hening sejenak. Tuhan, kami yakin bahwa kehidupan kami di dunia ini tidak akan berhenti dengan kematian. Tetapi justru kematian menjadi pintu masuk kami menerima dan memasuki babak baru kehidupan kami, yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan. Dan itulah yang kami nantikan, yang kami harapkan dalam perjalanan kehidupan ini, sehingga kami memandang hidup ini sungguh berharga, dan kami menjadikan kehidupan kami di setiap babak hidup ini menjadi kehidupan yang bermakna. Amin. Ini memberi kesempatan kepada keluarga dari keluarga Bulo untuk menyampaikan dan menyatakan pujiannya.
kalian dengan keluarga besar ya, karena lagunya sama. Bergabung dengan keluarga Sule Dura.
Terima kasih atas pujiannya, Tuhan dimuliakan. Kita akan merespon firman Tuhan yang kita sudah dengarkan dengan menyanyikan pelengkap film Jemaat 163 ayat 1 dan 2, Bila Duka Menyerupa. Yang memungkinkan berdiri dimohon berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, kuasa dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Dari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Akan membawa ungkapan syukur kita lewat pundi kasih. Kita diiringi PKJ 164 ayat 1 sampai 3, jalan hidup tak selalu.
Mari kita naikkan syafaat kita. Di tengah pemakaman orang yang kami kasihi ini ya Tuhan, hati kami sungguh sedih, namun firman-Mu menyapa kami dan terus menguatkan kami, sehingga kami menjalani kehidupan kami dengan baik, karena kami tahu bahwa ketika kami beralih dari dunia ini dan menetap pada Tuhan, kami akan menikmati kehidupan kekal bersama Engkau. Kiranya kekuatan terus Tuhan nyatakan dan karyakan dalam kehidupan orang tua kami, Mama Grace, dalam kehidupan Grace, Leo, Glory, dan Giselle, bahkan segenap keluarga besar Sumule Bura, atas perjalanan kehidupan mereka ke depannya, kiranya tetap terpelihara dalam kasih sayang. Tolonglah kehidupan Mama Grace sepeninggal sang suami, sehingga dalam keyakinan akan kuasa dan kemurahan-Mu, Mama Grace boleh menjalani kehidupan dengan baik, sebab ia tahu Engkau memelihara kehidupannya. Berkati juga kehidupan anak-anak Grace, Leo, Glory, dan Giselle dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam seluruh aktivitas dalam masa muda mereka. Tuntunan-Mu dan kasih setia-Mu akan selalu mengiringi perjalanan hidup mereka, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan dengan baik, sebagaimana layaknya kehidupan di dalam Tuhan. Berkati segenap keluarga besar Sumule Bura dalam duka ini, kiranya mereka dikuatkan, sebab mereka tahu bahwa Engkau menopang dan menguatkan perjalanan kehidupan mereka menghadapi duka ini. Dan Engkau tetaplah Allah yang selalu dan terus menerus memberkati perjalanan hidup mereka. Kami juga doa untuk orang tua kami, Ibu Benyamin Bura, dalam kehidupannya, dalam menjalani masa tua, kiranya tetap sehat, tetap kuat dalam melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka, melalui hidup anak-anak dan cucu-cucu, bahkan segenap keluarga, sehingga sungguh kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa, jika pemakaman ini selesai, ataupun dalam seluruh rangkaian acara, ada dari keluarga yang akan kembali ke berbagai tempat, kami mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam perlindungan-Mu untuk mereka. Terutama kami berdoa untuk perjalanan Bapak Dr. Romi Bura yang akan melakukan perjalanan ke Makassar hari ini dan seterusnya ke Jakarta. Kami mohon perlindungan dan kasih setia Tuhan dalam perjalanan, memimpin dan melindungi sehingga boleh tiba dengan selamat menunaikan tugas, tanggung jawab dan pelayanan yang Tuhan telah embankan kepadanya. Bahkan segenap keluarga jika ada yang akan kembali atau sementara dalam perjalanan, kiranya kasih setia dan perlindungan-Mu akan mengantar dan memberkati mereka. Kami berdoa dan mendukung Oma Nadia baru-baru suami tercinta telah Engkau panggil dan telah dimakamkan. Kami mohon Engkau memelihara selanjutnya dalam kehidupan sehingga dijalani dengan baik, bahkan segenap keluarga. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan, melalui kaum keluarga, melalui jemaat-Mu, melalui pemerintah, melalui masyarakat, Pak Tondokan, Dasawisma, Toparengnya,
bahkan semua masyarakat yang ada, dan kami sekalian dalam berbagai pertalian menyatakan topangan dan dukungan kepada semua keluarga yang berduka. Kami percaya melalui itu Engkau hadir di tengah-tengah keluarga ini. Terima kasih untuk kebersamaan yang boleh terjalin, sehingga seluruh rangkaian acara, mulai dari terpanggilnya orang tua kami sampai pada hari pemakaman ini, telah berlangsung dengan baik. Itu karena kerjasama dan perhatian dari berbagai pihak, dari majelis gereja, jemaat Babakan, dari pemerintah, dari masyarakat di Tengan ini, di kelompok-kelompok Dasawisma, Pak Tondokan, kaum keluarga, dan kami semua, kiranya menjadi kekuatan. Kami mohon berkat dan pengasihan untuk semua yang telah menyatakan kebersamaan di tengah-tengah duka ini, sehingga mereka senantiasa keberkatan dan terpelihara dalam kasih sayang. Kami berdoa untuk Bapak Yoel sekeluarga yang berada di sini bersama-sama dengan almarhum dalam beberapa waktu. Tuhan kuatkan dan perteguh keyakinan dan keimanan mereka, sehingga juga boleh menerima kenyataan ini dan dapat menata kehidupan ke depan sepeninggal almarhum dalam berkat dan pengasihan-Mu sendiri. Kami telah menyatakan kebersamaan kami pun dikasih, berkenanlah atasnya sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih untuk seluruh pelayanan yang boleh dilaksanakan pada hari ini, baik dari majelis gereja maupun dari anak-anak almarhum yang juga mengambil peran dan bagian dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati dan berkenan atas kehidupan kami sekalian. Pemerintah bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati sehingga menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar, untuk menyatakan keadilan dan kesejahteraan serta kemaslahatan kehidupan banyak orang. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa kami. Sempurnakanlah doa ini, karena kami berdoa dan mohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Yang memungkinkan berdiri, mari kita berdiri. Kekuatan serta penghiburan. Tiap hari aku ingin
saudara-saudara pergilah tetap teguh beriman kepadanya. Walaupun berada di tengah pergumulan, Tuhan akan selalu menopang, menguatkan dan menghibur kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau milikku abadi. kita pada siang hari ini. Segenap majelis gereja, pengurus OIG dan anggota jemaat bawah kanaan menyatakan duka yang mendalam atas meninggalnya almarhum Bapak Barito Smule atau Papa Alai Grace. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan penghiburan yang sejati kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Pendeta Herianto Manurun MTH yang sudah melayani kita pada saat ini sekaligus membawakan firman Tuhan. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Ibu Majelis, anak-anak dan almarhum yang sudah mengambil bagian pada hari ini. Tuhan dimuliakan. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sudah selesai ya, orang sudah selesai.
Sidang pergabungan yang sangat dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah penghiburan yang telah dipimpin oleh Bapak Pendeta dari Temanggung Montera bersama dengan Bapak Ibu Majelis Gereja. Semuanya itu diucapkan banyak terima kasih, dan secara khusus kepada adik kami, Reis dan adik-adiknya yang telah bersama-sama kami Majelis Gereja selama 2 kali ibadah di tempat ini sebagai pionis. Kami dari Majelis Gereja, pengurus UG dan anggota jemaat perwakilan mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik kami ini yang telah bersama-sama dengan Majelis Gereja mengambil pelayanan. Ya, pakailah talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kalian untuk melayani dan menjadi berkat. Dengan demikian kita akan masuk pada acara yang keempat, yaitu penyampaian dari pemerintah dari Kelurahan Tengah. Silakan. Ya, sebenarnya tu waktu di seorang atau lagi orang pun sampai kita mampu ada sedangkan itu jangan kepada tangan bertondok, tapi dulu jangan kau dikua minta kabelkan atau Pak Pendeta Sola Majelis taruh elago terlalu kebuan dan dia minta tondok lah tumbang jadi pura-pura tarik lagu ruparengnya sia tarik lagu kita tuh masan lampu madusin lalu tuh demo dan ku bisa saat di sini tuh mungkin tuh organisasi, tapi mohon maaf saya tidak bisa sebutkan keterbatasan. Jadi Kikuan Amor bisa telah disampaikan khusus untuk masyarakat Tengan, khusus yang ada di wilayah Jalan Poros ini. Ya, mari kita rutin membersihkan, karena ini ya rutin lindung Tengan, Matirona sampai Mintama Toraya. Ya, jadi saya minta kepada Pak RT dan Kepala Lingkungan bersinergi untuk bagaimana setiap hari Jumat melaksanakan Jumat bersih. Kemudian yang kedua, demo pajak atas. Ya, jadi sebagai warga negara, ya, itu adalah kewajiban kita untuk membayar pajak. Jadi silakan berhubungan dengan Pak RT dan kami pajak atas. Kalau misalnya ada yang jadi kita enak apa silakan ke kantor lurah untuk malai pengutanan nih. Ya. Dan si taruna kita menjelang pesta demokrasi di sebenarnya tuh hal-hal begini kurang tak pahami. Kata si warga kan mani dulu lalu ke pesta, tapi biasa si bombe ki. Ya harusnya kita lamasan yang kita bukti supaya andita salah-salah. Ya, kadang-kadang kita tosiun mau tosisapu mau disambon si dulu hanya kan persoalan ini sih. Anak-anaknya kita lah dong. Ya, jadi mari kita sadar itu, ya tuh kasih nuran kalau luka mengenai orang siapa. Ya, mungkin itu saja yang kami sampaikan atas nama pemerintah dan masyarakat Kelurahan kita komunitas mahasiswa yang Ande, kami kalau tua dengan keluarga berusaha kesehatan dan pendidikan.
Jadi bisa bandara langsung. Iya, Masih ke kantor. Dengan berakhirnya ibadah penyembuhan pada siang hari ini di Majelis Gereja untuk Surya dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sidang pergabungan yang telah setia mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, dan atas kedatangan kita sepanjang hari ini Tuhan memberkati. Terima kasih. Saudara-saudara, karena siapa nama sedia juga kok na tempat bukan di keluarga tuan rumah ini apa rumah ini. Para semangat kesempatan kita. Maka kalian kita serahkan dalam suasana kita saat ini untuk hanya sedikit yang akan kami sampaikan bahwa selama almarhum terakhir menembuskan nafas, Pak Pendeta sudah hadir. Makanya dari itu kami keluarga sangat berterima kasih kepada Pak Pendeta bersama segenap majelis jemaat Bapak Kanaan atas pelayanan dari awal hingga saat ini. Kami juga berterima kasih semasa hidup beliau dilayani juga dari Jemaat Bala, karena kami adalah anggota Jemaat Bala. Terima kasih Ibu Pendeta Dina Dating MTH dan segenap Majelis Jemaat Bala. Kami juga berterima kasih kepada seluruh patondokan di Karerang, Pak Kepala Lingkungan, Kepala RT yang dari awal susah, sangat membantu kami, sangat susah, dan kami terhibur bantuan dari segenap Pak Tondokan. Saya belum bangun sudah hadir di tempat ini. Juga Ibu-Ibu Daswika, terima kasih banyak atas sumbangsi kepada keluarga kami. Kami tidak bisa membalas atas budi baik, tapi kami berdoa Tuhan akan membalas, akan kebaikan buat kita sekalian. Saya bercerita sedikit tentang kebersamaan kami dengan almarhum. Kebiasaan Bapak Laigres almarhum, kalau sudah agak sore menyalakan lampu, biasa mengaling, biasa lari nasulit Pak Adian lampu ke dalam lampu, biasa lampu napau lampu duka ngetel olu boko. Sangamay patiro na lamabon o panipalukul lampu, baru saya sadar bahwa tayo balik pala Igres. Biasa kami sebut, anak saya sebut Papa Anto.
atau Bapak Om, saya baru sadar bahwa nggak udah tahu nanti baru pulangku kemana sudah kemana lupa tak ada motor Bapak lah Chris. Yang terakhir kami sampaikan selamat jalan Bapak Chris. Kami minta maaf selama hidup pelayanan kami mungkin beda seperti SMP, tapi saya terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Dikembalikan kepada keluarga, satu keluarga yang ada di belakang untuk mempersiapkan makanan dan minum untuk tubuh dan keselamatan. Silakan ibu. Yung brother from Kenya. Okay, thank you Kenya. Berapa dikubur sebentar lagi. Selesai makan siang. Ceremony is this, brother? The ceremony system.
Ya tiene de more que han venido los Coba
Deh. Oh. Situ brand itu sudah di mana Om? Dia ke Malaysia. Lagi liburan ke Malaysia. Mana aku dari tadi? Itu minta Di mana ini? Enggak ke Merinding lagi ke penguburan hari ini. Ini di Tengan, Nang Kendek. Dekat Merinding juga ini. Tengan, Nang Kendek. Tepatnya di Villa Tengan. Nah, ini di depan perumahan itu. Jalan naik. like coin. Oh, Stanley Chibet. I like coin. Yeah, I do. I like. Wow. Persiapan mau makan siang. Setelah itu ya persiapan menuju ke petani untuk adatnya dikuburkan. Makan dulu ya. Nanti kita makan bersama. Tidak makan, minum berangkat lah. Kopi jangan banyak-banyak. Oke.
meja itu. Jangan mau kalau disuruh minum kopi, oh kenapa kalau minum kopi? Oke, guys. Kita ada kapal kita selamasan memenuhi pemerabu dan lantai sekarang ini biar kalian menemukan segenap keluarga yang berduka cita dan kita jemaat Tuhan, kita tahu bahwa Bapak Grace ini dari sekitar 5 tahun sering bercanda kalau ke sini pelayanan. Kami atas nama jemaat, tapi saya sudah diuraikan kemarin, mungkin atas nama keluarga kami turut berduka cita, bahkan kami sangat berduka cita karena malamnya kami masih bersama-sama bercanda di tempat ini, tapi ternyata besoknya sudah dipanggil Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur atas makanan yang disiapkan oleh keluarga. Ya Allah ya Tuhan kami, Allah pencipta dan Allah yang berdaulat atas segala jagat raya. Kami tahu ya Tuhan bahwa hidup matinya kami sebagai orang-orang yang telah Kristus tebus, kematian kami sangat berharga.
baik kami hidup maupun kami mati, kami ada di dalam Kristus. Karena itu kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal di mana kami akan menantikan kemuliaan, yaitu kehidupan yang kekal yang Tuhan telah janjikan kepada orang yang percaya. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menghadirkan orang tua kami di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah masyarakat dan jemaat Tuhan. Begitu banyak hal yang telah kami bersama-sama lakukan, semua karena anugerah Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan telah memanggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga dan kami semua. Tuhan kuatkan kami untuk menghadapi realita kehidupan ini, sehingga sungguh kami percaya bahwa Kristus telah bangkit dan kami pun akan dibangkitkan jika Tuhan datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menghadirkan umat Tuhan dan keluarga selama orang tua kami dipanggil dari tengah-tengah keluarga. Begitu banyak penghiburan yang dinyatakan dalam berbagai bentuk. Kami tahu bahwa semua itu karena berkat dan anugerah Tuhan. Biarlah semua itu dapat dilihat oleh segenap rumput keluarga, bahwa keluarga tidak sendirian, tetapi begitu banyak orang yang menangiskan kepergian orang tua kami. Saat ini ya Tuhan, walaupun keluarga berduka cita, kami akan memakamkan orang tua kami. Berikan kami kekuatan untuk melakukan semuanya penuh cinta, kasih, dan hormat. Kami akan menerima makanan dan minuman lewat keluarga. Sebelum kami satukan dengan tubuh jasmani kami, Tuhan memberkati agar menjadi kekuatan baru bagi tubuh kami. Dan yang masih ada di tangan keluarga, Tuhan yang memberkatinya. Kami teringat bagi orang yang berkekurangan, ajar kami untuk senantiasa berbagi dengan mereka sehingga mereka pun merasakan berkat-Mu. Kami sambut berkat-Mu dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Makan siang. Ya, di meja sana dan meja ini juga yang di bawah ada makanan khusus. Ya, ada makanan khusus. Ya, meja di bawah tanah dan di sebelah ini ada makanan khusus untuk kita yang Muslim. Capek ya, iya capek lah, capek berdiri, capek berjalan, capek ngomong, ya, banyak capeknya. Kita yang dalam dari Liter 5 Palu. Oke, mungkin lain. Oh, beri kertas gitu. Ompit yo mandi dulu kamu teh mandi amu. Sini kita ambil sedikit dulu ya orang makan sedikit. Oh, cok yang udah nikah ya? Makan
Silakan. Apa ini makanannya? Mari. Pemerasan. Ya, merasan. Pemerasan taruh mi kamera mi makan juga. Ya, sebentar. Nah. Oh. Gimana? Namanya permisi kagak? Ya, Papi Om. Sama kayak gini. Mana? Papi Om. Enggak, aku enggak makan. Enak loh. Oke, mau makan kue. Dong sama daging. Anu ini. Pak Longo. Ini namanya Pak Longo. Pak Longo. Oh, Pak Longo oh iya. Oke, mantap. Makan dulu sono. Nah, iya, sebentar. Makan kue. Yang mana kamu? Pada makan semua. Di pondok juga sudah sibuk makan semua. Oh, makan siang lah. Iya, sabar mereka itu. Saya ya ya sudah. Tersurat kemudian kodol ada bisa menghio. Putar-putar dulu di sebentar baru makan. Nah, oke, saya akhiri dulu ya. Nah, kita juga mau makan. Saya sudah lapar sekali nih dari tadi. Kita lanjut lagi selesai makan. Oke, tetap di Sangatlah TV ya. Terima kasih yang sudah komen, share, and like. Terima kasih semua. Oke, kita berjumpa lagi beberapa menit kemudian. Oke, terima kasih.